Selamat sore saudaraku semua, selamat bertemu lagi di sore hari ini. Semoga kita sama-sama sehat dan dapat beraktivitas seperti biasa. Untuk sore hari ini saya akan bercerita atau menjelaskan masalah mandau menurut dari kami orang benua. Jadi kami orang benua tidak mempunyai nama mandau yang dikhususkan seperti namanya mandau raja atau raja mandau atau mandau panglima atau yang lain-lain. Tidak ada seperti itu, mandau yang dikhususkan seperti itu. Tetap ada nama, tapi nama itu pemberian dari si empunya, si pemiliknya langsung. Ketika seperti saya, Empu Glol, saya buat mandau. Mandau yang saya buat ini, mandau selesai ini seumpamanya dia punya gagang atau hulu kemau atau hulu baleng. Sarungnya sarung seletup. Dia hanya seperti itu. Nah, ketika mereka membelinya dari saya, seumpamanya memahari mandau itu, maka si pemilik akan memberi namanya sendiri. Itu. Nah, jadi bolehkah dia memberi nama, seumpamanya ini saya kasih nama gelar mandau raja? Ya boleh, nggak ada masalah. Itu, ini namanya mandau panglima, nggak ada masalah, karena itu kembali kepada pribadi masing-masing. Nah, jadi di dalam budaya kita, khususnya orang benua, kita yang membuat mandau ini begitu selesai, seumpamanya seperti gini, kita belum memberi nama. Yang memberi nama itu adalah apabila mandau ini sudah diserahkan kepada si yang memahari, maka dialah yang menjadi pemilik dan menamai mandau miliknya tersebut. Nah, seperti itu untuk yang mandau. Nah, jadi kalau sebutan khusus dari suku kami bahwa tipe ini namanya mandau raja, tipe ini mandau panglima, kami nggak ada yang sejenis itu. Mohon maaf. Nah, jika seandainya ada yang mengatakan seperti itu, rasanya tidak mungkin seperti itu. Nah, jadi itulah gambaran untuk mandau di suku kami. Jadi mandau bermacam-macam tipe. Ada yang hulu tunggur, hulu kemau, hulu baleng, hulu sangka, dengan berbagai macam jenis sarung tergantung seleranya kita. Ada di situ juga mandau kerja, ada namanya parang, itu ada namanya eke, itu ada sebutan lain saudara kita benua yang lain menyebutnya itu odak. Bermacam-macam. Hanya seperti itu saja yang menjadi khas nama aslinya. Mandau ya mandau tempilan, tidak ada lain, tidak ada sebutan lain. Jadi adakah pembeda di antara mandau-mandau yang ada ini? Sumpamanya ini adalah milik dari mandau dari Raja Dayak benua, harus seperti ini. Benua tidak ada ciri khas khusus mandau raja itu yang seperti apa, nggak ada. Nah, kita mandau itu tetap poinnya itu yaitu parang, mandau kerja, dan mandau tempilan. Mandau tempilan itu boleh dimiliki oleh siapa saja, non pangkat, mau itu masyarakat biasa, mau itu ibaratnya orang yang memang orang punya ilmu, maupun itu kaum ketubuhan manti, nggak ada pembedanya. Itu. Jadi itu adalah
ciri khas suku kami. Kalau toh sumpamanya ada di lain daerah menyebutkan sumpamanya Mandau Raja, Raja Dayak itu seperti ini, ya mohon maaf, kalau untuk kami Dayak Benua kami tidak punya. Apakah yang dikatakan Raja Dayak ini adalah dia menjadi raja kami? Nggak bisa, karena tetap di dalam aturan suku kita Dayak ini, masing-masing itu sesuai nama sukunya, dia tidak mungkin tunduk kepada suku lain, tidak mungkin di bawah pengaruh Dayak lain. Tetap, jadi jangan sampai hal-hal semacam ini menjadi sesuatu yang salah. Itu yang salah. Begitu teman-teman atau saudaraku mendengar Raja Dayak, berarti dia ini adalah raja dari seluruh Dayak. Rasanya tidak seperti itu. Nggak mungkin. Ya terserah mereka menganggapnya seperti apa, tapi kalau bagi budaya kami orang Benua sendiri, yang pasti tidak seperti itu. Kalau ada di daerah lain yang seperti itu, ya nggak masalah, kita juga menghormati itu saudara kita. Tapi untuk di kita, yang pastinya enggak. Kami tidak mempunyai orang yang menguasai di dalam suku kami, tetap seperti suku lainnya juga seperti itu. Kalau orang Benua ya Benua. Kalau dia seorang panglima Benua ya panglima Benua. Dia tidak mungkin menjadi panglima orang Kenyah, tidak mungkin menjadi panglima orang Bahau, tidak mungkin jadi panglima orang Modang. Nggak mungkin. Tidak bisa, dia harus untuk ras rumpun sukunya dia juga. Sumpamanya dia rajanya Dayak, ya rajanya Dayak apa dulu, seperti itu. Dia harus ada nama sukunya. Kalau kita bilang Raja Dayak aja kan nggak mungkin. Banyak Dayak ini, 400 lebih suku. Raja Dayak yang mana? Nah, seperti itu. Itu harus saudara dan teman-temanku ketahui semua. Bagi yang kepingin tahu atau mengenal suku Dayak itu seperti apa. Suku Dayak lebih dari 400 suku. Bahasanya juga ada yang saling tidak mengerti, ada yang mengerti sedikit. Itu. Terkecuali dia dalam rumpun yang memang sama. Baru bahasanya itu 11-12. Seperti itu. Nah, jadi kita juga seperti saya Empu Gelol tetap menghormati, menghargai pendapat saudara-saudara, temanku yang lain yang sangat meyakini, mempercayai hal-hal yang semacam tadi. Ya, kita tetap menghormati. Namun di dalam suku kita sendiri, itu kita adalah kita juga. Nah, seperti itu. Nah, jadi sering apabila ada yang menjual mandau, memaharkan mandau, pesan saya Empu Gelol, sebaiknya mandau itu disebutkan nama sukunya langsung. Itu seumpamanya mandau ini, oh ini mandau suku Dayak ini. Nah, lebih bagusnya begitu. Kenapa harus begitu? Supaya si pembeli, si pemilik atau orang yang memahari ini, dia merasa, oh berarti saya sudah memiliki mandau suku ini. Nah, nanti saya ingin lagi ngoleksi mandau suku ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau seumpamanya kita memahari mandau, kita langsung bilang ini mandau suku Dayak. Ya suku Dayak yang mana? Seperti itu. Nah, ketika nanti ada yang menjelaskan seumpamanya mandau Dayak itu seperti ini, seperti ini. Pas ketika mohon maaf dia menjelaskan masalah mandau Dayak lain, saya tidak sependapat. Karena kami orang Benua mandaunya tidak seperti itu.
Kami benua sarungnya tidak seperti itu. Kami benua gagang mandaunya tidak seperti itu. Nah, itu contoh sedikit sebagai gambaran. Sebutan Mandau memang sama, tapi tetap ada ciri khas masing-masing suku itu yang sangat lekat sekali. Nah, contoh sedikit saya kasih gambaran. Kalau untuk Mandau, apalagi di Hulu Sangka itu yang tanduk, itu biasanya kan ada labong yang rambutnya itu. Rambut. Kalau saudara kita yang lain seperti Dayak Kenyah, dia pasti ada warna merahnya rambutnya. Merah, putih, hitam yang berwarna seperti itu. Kalau dari suku kita Dayak Benua sendiri, kita tidak punya yang berwarna seperti itu. Itu. Kita kalau seumpamanya dia punya rambutnya hitam, itu ya hitam. Kalau dia putih ya putih sekalian. Seperti ini kan sebagai gambaran. Nah, jadi apakah Mandau suku ini lebih baik seumpamanya di luar, berarti Dayak Benua ini Mandaunya lebih baik? Saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Semua Mandau itu baik, tidak ada yang jelek, bagus, semua tergantung selera kita masing-masing, tergantung hobi kita. Itu semuanya bagus. Itu. Jadi pesan saya yang sebenarnya, kalau kita kepingin menjual Mandau, hanya itu saja, sebutkan nama sukunya langsung. Sumpamanya ini Mandau Tempilan Benua. Kalau sudah menyebutkan kata Tempilan itu pasti Benua. Itu. Mohon maaf kalau bukan tampilan, Tempilan. Itu bahasa Benua resmi. Bahasa lain tidak pakai bahasa Tempilan. Itu. Bahasa Benua, Betian, serta saudaraku rumpun Lewangan yang di sebelah Kalteng seperti itu. Kalau suku lain tidak ada. Jadi tidak semua Mandau itu disebut Tempilan semua. Kalau tampilan, betul, semua Mandau yang ada itu yang bagus-bagus itu, sumpamanya mau disebut tampilan, betul, Mandau untuk tampil. Kalau Tempilan, dia A dengan E, beda. Tampilan dengan Tempilan. Itu kalau sudah menyebutkan Tempilan itu pasti Benua. Itu. Nah, sekarang seandainya saudaraku menjual Mandau, memahari Mandau, sumpamanya ini Mandau suku Dayak Kenyah, sumpamanya saya jual ini Mandau Tempilan, berarti Anda sudah salah. Itu. Seharusnya jangan menyebutkan kata Tempilan. Kalau Tempilan itu 100% harus Benua. Kalau dia lain berarti bukan sebutan Tempilan. Terkecuali Anda menyebutkan tampilan. Anda apa kalau tampilan? Itu. Nah, itu yang perlu diingat. Adakah perbedaan antara tampilan dan tempilan? Memang dari segi bahasa hampir kurang lebih mirip. Itu. Hanya perbedaan A dengan E penulisannya. Kalau tampilan itu adalah Mandau yang dipakai untuk penampilan bagus, asal ada ukiran, kelihatan bagus, indah, cantik. Itu tampilan. Kalau tempilan itu kita tidak berbicara masalah ukiran. Kalau tempilan itu dia dari sarung, gagangnya, bilahnya, pisaunya, semuanya serba kokoh dan terkuat. Menurut kami Dayak Benua, terkuat. Dan dicabut bilahnya, mau ditimpaskan kemana aja nggak mungkin bengkok. Tempilan itu adalah Mandau terakhir, atau Mandau yang dipakai memang untuk di lapangan atau untuk jaga diri pada zaman dulunya. Nah, jadi kalau teman-teman belum mengerti tempilan terlalu jauh, terlalu dalam, boleh langsung datang kepada saya kasih penjelasan. Atau kalau perlu, datang ke kampung-kampung orang Benua. Tanya tempilan itu apa sih?
Di mana letak perbedaannya tempilan dengan tempilan? Nah itu. Jadi apabila teman-teman kepingin menjual mandau yang non dari asalnya dari suku Dayak Benua, pesan saya jangan menyebutkan kata tempilan, kasihan pembelinya. Nanti pembelinya itu kalau dia tidak paham, dia pasti mengatakan wah ini mandau Dayak Benua, kalinya bukan. Seperti sebaiknya sebut aja tampilan, mandau untuk penampilan. Itu. Kalau tempilan tidak ada istilah mandau untuk penampilan. Tempilan itu memang mandau yang dipakai. Itu. Memang mandau yang kami anggap kuat dari serpuhan, dari bilahnya, besinya. Itu. Nggak main-main. Meskipun dia polos, tidak diukir, apalagi yang berukir. Jadi seperti itu. Untuk menjelaskan bentuk mandau tampilan kan konten saya yang terdahulu kan mungkin banyak teman-teman yang sudah nonton, sudah melihat seperti apa mandau tampilan. Nah, kalau yang belum lihat boleh scroll lagi di video saya yang sudah berlalu seperti apa penjelasan masalah mandau tampilan dan tampilan. Nah, seperti itu. Jadi hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Nah, sebenarnya hari ini tadi mau ke hutan. Nah, karena posisi hujan jadi di rumah saja. Ya paling enggak meski di rumah saya bisa berbagi ilmu tentang kawan-kawan atau saudaraku pemula yang kepingin memiliki mandau. Dan mandau dari suku manapun, Dayak manapun, semuanya bagus, tetap tergantung selera masing-masing. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata yang salah, dan kita tentunya tetap bersaudara. Tak lupa saya ucapkan salam budaya dan tabik buat semua.